Film ini diawali dengan diperlihatkannya situasi kampung Kokopne yang digegerkan oleh temuan mayit bumil muda bernama Behau yang tewas mendiskon umur di rumahnya. Di mana menurut gosip dan cenah, Behau mendiskon umur akibat mengalami depresi setelah ditinggal oleh suaminya. Di saat itu pula, seorang biksu bernama Sian yang juga merupakan mantan kekasih Behau seketika syok parah saat mengetahui kematian mantan pacarnya yang sangat tragis. สุขสันต์วันเกิดเด้อ Sehingga setelah kematian Behau, Sian yang terpuruk dan gagal move on memutuskan untuk murtad dengan menghentikan pengabdiannya sebagai biksu. Singkat waktu, Sin beralih pada seorang pria bernama Wanet yang sedang menjemput Emut, di mana Emut baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas Ojailele, jurusan Ilmu Administrasi Kasbon. Sesampainya di rumah, ayah Emut yang bernama Tongsak merasa senang saat melihat kedatangan putra bungsunya. Di saat itu pula, si kakak bernama Kuntul berterima kasih pada Wanet yang telah mengantarkan adiknya dengan selamat. Singkat waktu saat makan malam, sebelum mendapatkan pekerjaan yang layak, Kuntul memberikan saran pada adiknya untuk membantu pekerjaan si ayah yang berprofesi sebagai pengurus jenazah. Ya, hitung-hitung ngisi waktu sebelum waktu wisuda tiba. Akan tetapi, Emut yang borangan alias penakut langsung menolak dan memilih untuk mendaftar PNS agar bisa menjadi idaman para mertua. Singkat cerita, Emut yang penakut merasa kebingungan saat ia harus mandi malam-malam di WC bedeng. Alhasil, baru saja satu jeburan, Emut yang ketakutan langsung ngabret ke dalam kamar. Sesaat kemudian, meski Emut masih memakai handuk, ia pun berencana untuk langsung tidur. Namun saat Kuntul mematikan lampu, Emut yang ketakutan langsung menyalakannya. Hingga terjadilah adu mekanik cetrekan saklar sampai pagi. Di keesokan harinya, Sian beralih pada acara penasbihan pria kucel bernama Kopong yang akan mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang biksu. Lantas, sambil memberikan doa, Sian dan rekan-rekannya terlihat ngecengin sohibnya ini. Hingga di tengah meriahnya acara, tiba-tiba Sian dihampiri ibunya Behau yang memberitahukan tentang upacara kremasi jasad Behau yang selalu ditunda-tunda. Terlebih, semenjak kematian Behau 1 tahun lalu, proses pengkremasian selalu tertunda akibat sesuatu yang tidak jelas. Mendengar hal itu, sontak membuat Sian kembali teringat pada mantan pacarnya. Di malam harinya, Sian yang menyadari ada sesuatu yang tak beres terlihat mengenakan pakaian Behau untuk berkomunikasi dengan arwah mantannya. Begong, dikira arwah Behau. Rupanya sosok yang muncul di hadapannya adalah paman Behau yang bernama Popol. Di tengah rasa tensin, Sian langsung melepas pakaian dan bergegas pergi. Sementara di sisi lain, sekelompok remaja pemburu jangkrik terlihat sibuk berburu di area kremasi. Hingga sesaat kemudian, Supacok yang terlalu fokus pun heran saat melihat teman-temannya yang ngabret ketakutan. Astagfirullah, sontak Supacok terdiam saat ia melihat Kunti Behau ngejogrok di hadapannya. Kemudian, Sin beralih pada circle Mehmet yang sedang asik mabok barang di RT 4. Hingga sesaat kemudian, si Godek Mehmet yang sedang mabuk pun heran saat melihat circle Supacok yang ngabret ketakutan. Astagfirullah, betapa syoknya Mehmet saat melihat Kunti Behau yang kini bergentayangan. Di tengah rasa ngeri, Mehmet berusaha sembunyi di balik kerumunan teman-temannya. Dan akibat kejadian itu, mereka yang sedang oleng malah ribut adu mekanik. Sementara di sisi lain, saat Emut sedang sibuk mencari lowongan kerja, ia pun kesal saat mendengar suara geberan motor anak-anak Supra Bapak.
Astagfirullah, sontak Emut pun panik saat melihat Kunti Behau yang nebeng ke salah satu anggota Supra Bapak. Di keesokan harinya, Mut pun dibangunkan ayahnya untuk meminta diantar ke rumah duka. Singkat waktu, rupanya jenazah ini adalah si Acuy yang semalam geber-geber menggunakan motor Supra. Bahkan, pacarnya yang bernama Nong pun harus mengalami luka-luka. Sesaat kemudian, Mut yang penasaran menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Lantas, si ayah berkata, jika menurut keterangan geng Supra, Bapak Acuy tewas terjatuh dari motornya setelah mereka dikejar-kejar Kunti Behau. Dan yang lebih tragis, sebelum insiden itu terjadi, Acuy sempat memposting status di Facebook dengan hashtag malam kelabunya balapan. Beberapa jam kemudian, di tengah acara pemakaman, Sian dan kedua temannya tak bisa menahan tawa saat melihat kelakuan geng Supra Bapak yang melakukan geberan untuk memeriahkan acara pemakaman. Di malam harinya, Sian beralih pada Emak Iroh yang sedang skinceran sebelum bobo cantik. Astagfirullah, sontak Iroh pun kaget saat melihat Kunti Behau yang nemplok di pundak si subur. Hingga saat malam semakin larut, teror Kunti Behau kembali menimpa seorang warga desa bernama Pongpet. Dan bisa kita lihat, teror yang terjadi pada Pongpet terbilang sangat ekstrim, hingga membuat istri Pongpet keheranan. Lantas, apakah Pongpet memiliki hubungan dengan Behau? Di keesokan harinya, saat Tongsak sedang mengurus upacara pemakaman, Sian pun berkata jika dirinya terkesan dengan profesi mulia Tongsak yang mengabdikan diri untuk warga. Terlebih, tidak banyak orang yang bersedia menjadi seorang pengurus jenazah. Sontak mereka pun kaget saat melihat Tongsak terjatuh dari tangga. Takut terjadi sesuatu, Mut yang khawatir bergegas membawa si ayah ke puskesmas. Di puskesmas, saat perawat melakukan pengobatan, Kuntul yang sedang piket berusaha memujuk si ayah untuk berhenti kerja. Terlebih, ia khawatir pada kondisinya yang semakin rentan. Hingga sesaat kemudian, Kuntul memberitahukan Emut kondisi si ayah. Terlebih, selama ini si ayah mengidap kakalan kronis dan berusaha menyembunyikan penyakitnya agar Emut bisa fokus kuliah. Sontak Emut pun syok saat mendengar apa yang kakaknya ungkapkan. Singkat waktu, melihat Tongsak yang memimpin upacara menggunakan kursi roda, seorang kades bernama Widodo menyarankan Emut untuk membantu pekerjaan si ayah. Terlebih dengan kondisi seperti itu, Tongsak akan kesulitan mengerjakan tugasnya. Baru juga diomongin. Tongsak yang memimpin upacara pun mubui dari kursi roda. Singkat cerita, Sian terlihat mendatangi Tongsak untuk meminta bantuan agar ia bisa bertemu dengan arwah Behau. Mendengar hal itu, Tongsak yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung menolak permintaan tersebut dan meminta Sian untuk tidak ngadi-ngadi. Apalagi Behau yang tewas dalam keadaan hamil bisa menjadi sosok Kunti pendendam. Saat hari menjelang maghrib, Mut yang khawatir berusaha menyarankan ayahnya untuk berhenti menjadi pengurus mayat. Akan tetapi, Tongsak berkata jika dirinya tak bisa berhenti sebelum ada orang yang menggantikannya. Mendengar hal itu, Mut yang khawatir tiba-tiba terpikir untuk menggantikan posisi ayahnya. Di keesokan harinya, Mut yang sudah membulatkan tekad mengungkapkan jika dirinya bersedia menggantikan posisi si ayah sebagai pengurus jenazah. Mendengar hal itu, Tongsak yang mengetahui Mut yang penakut tak bisa bekerja solo, langsung mengajak putranya untuk menemui Sian yang akan Tongsak jadikan sebagai partner. Sesaat kemudian, Tongsak meminta Sian untuk menjadi partner Mut sebagai pengurus jenazah. Dan sebagai imbalannya, ia akan mengajari Sian teknik meraga sukma untuk bisa bertemu dengan arwah Behau. Meski terdengar mengerikan, namun Sian yang ingin bertemu dengan arwah sang mantan langsung menerima tawaran tersebut. Singkat waktu sebelum memberikan ilmu meraga sukma, Tongsak yang akan mengajarkan tata cara mengurus jenazah langsung memberikan buku bimbingan pada Emut dan Sian. Kemudian, setelah meminta Sian berbaring di atas kain kafan, Tongsak memberitahu jika mereka harus memperlakukan jenazah yang mereka urus sebaik mungkin, di mana tata cara pengurusan jenazah telah ia catat secara lengkap di buku tersebut.
Di malam harinya, Widodo yang akan pulang seketika panik saat melihat Kunti Behau yang malas terbang malah nebeng di motor secukupnya. Di tengah kepanikan, Widodo langsung menelpon para ajudannya untuk meminta bantuan. Namun karena tidak diangkat, ia pun memberanikan diri untuk kabur. Bagaikan dibekal Kunti, Widodo yang ketakutan pun kabur meninggalkan motor kreditannya. Di keesokan malamnya, Widodo pun menceritakan teror mengerikan yang ia alami saat dihantui sosok Kunti Behau. Mendengar teror Behau yang semakin menjadi, Tongsak menyarankannya untuk membuat acara tolak bala. Terlebih ia takut Widodo yang merupakan seorang kades turut menjadi target karena Widodo dianggap tak bisa menjaga warganya dengan baik. Astagfirullah. Lagi-lagi Widodo dan keluarganya melihat penampakan Kunti Behau. Kemudian scene beralih pada seorang biksu bernama Tom Sancang, di mana ia yang ingin pindah ke Jepang terlihat sibuk belajar huruf Jepang hiragana. Hingga saat akan tidur, tiba-tiba Tom merasakan aura negatif. Dengan teriakan jantannya, Tom yang juga mendapat gangguan langsung ngabret seedian-ediana. Melihat kejadian itu, seorang pemuda kolot bernama Sucat merasa heran. Dirasa gak penting Sucat yang pengen nenen terlihat mencari minuman segar. Seketika, Sucat pengen modal nacalanana saat kuntilanak Behau berada di belakangnya. Di keesokan harinya, karena banyaknya pengaduan tentang teror kuntilanak Behau, Widodo selaku kades meminta para warga untuk tidak dulu keluar rumah pada malam hari. Mendengar hal itu, para warga yang ketakutan berusaha untuk menurut meskipun mereka ingin sekali nongkrong sambil mabar. Hingga di malam harinya, dengan menggunakan pengeras suara, Widodo kembali memperingatkan para warga. Sementara di tempat penyimpanan jasad, mendengar keresahan para warga tentang kuntilanak Behau yang semakin menjadi, Sian yang dibantu Tongsak dan Emut bersiap melakukan teknik Praga Sukma agar dirinya bisa bertemu dan berkomunikasi dengan arwah mantannya itu. Akhirnya, teknik Meraga Sukma yang Sian pelajari telah berhasil, di mana kini ia berada di alam arwah. Antara lucu dan kasihan, Sian yang melihat Behau nongkrong di atap seperti bocil pengen pesmet, seketika merasa iba, di mana Sian merasa menyesal telah memutuskan Behau hingga akhirnya Behau bernasib tragis seperti ini. Lantas Sian langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai Behau marah kayangan. Mendengar hal itu, Behau pun menjelaskan jika dulu dirinya merasa hancur setelah diputuskan oleh Sian yang ingin menjadi biksu. Hingga ia pun akhirnya menikah dengan Pompet yang ketika itu ia jadikan sebagai pelampiasan. Namun bukannya bahagia, Pompet malah berselingkuh dengan seorang janda ketika dirinya sedang hamil. Hingga di tengah keputusasaan, Behau pun akhirnya mendiskon usia. Namun kini ia yang telah melakukan teror pada Pompet berkata jika saat ini dirinya telah siap dikremasi. Setelah mendengar semua penjelasannya, Sian pun diminta untuk segera kembali ke dunia manusia. Meski hanya sesaat, Sian pun merasa senang setelah mengetahui jika Behau telah siap untuk dikremasi. Singkat cerita, Emut dan Sian terlihat kikuk saat menjalankan tugas pertamanya, di mana kini ia sedang mengurus jenazah seorang pria bernama Omon yang ketika hidupnya doyan nyawer LC hajatan. Akibat terlalu gugup, malah menggaplok tangan Omon. Di saat itu pula, karena Omon doyan nyawer LC, terlihat dua LC kawakan ikut memberikan. Singkat waktu, Mud yang berusaha menggantikan posisi ayahnya terlihat mempelajari ritual untuk mengkremasi jenazah. Namun, sesaat kemudian, Mud pun heran saat melihat si ayah yang kepoloran.
Sontak Mud pun panik saat ayahnya tak kunjung bangun. Lantas ia pun langsung membawa si ayah ke puskesmas. Hingga setelah melakukan pemeriksaan, dokter cantik bernama Amoy mengungkapkan jika Tongsak harus beristirahat total karena kapalan kronis yang ia derita semakin memburuk. Sepulang ke rumah, Kuntul dan asistennya terlihat melakukan perawatan pada Sian yang harus menjalani rawat jalan. Lantas sambil terbatuk-batuk si ayah yang merasa hidupnya tak akan lama lagi, ia berharap jika Mud dan Kuntul bisa akur setelah kepergiannya. Mendengar hal itu, Kuntul meminta si ayah untuk jangan berkata yang tidak-tidak. Di keesokan harinya, Mud sang sarjana kasbon terlihat memimpin upacara kremasi jasad Behau menggantikan tugas ayahnya. Hingga di tengah persiapan upacara, Sian yang tidak rela melepas kepergian Behau terlihat datang dengan keadaan oleng setelah mabuk sekerat minuman cap orang utan. Hingga sebelum kremasi dimulai, ibu Behau mengajak Sian untuk bergabung bersama keluarganya. Oh, siang. Hai papa, bangun Siang. Setelah persiapan selesai, Mud yang akan membakar peti pun syok parah saat mendapat telepon dari Kuntul yang memberitahukan kabar kematian si ayah. Di tengah rasa syok, Mud yang lemas meminta keluarga Behau untuk memulai upacara. Namun saat peti terbakar, si bucin Sian yang masih tidak rela berusaha memadamkannya. Sepulang ke rumah, Mud pun dengan telaten memandikan dan mengurus jenazah ayahnya. Sementara itu, Sian yang gelo berusaha ditenangkan oleh si nenek, di mana Sian diminta untuk menerima takdir, terlebih masa depan Sian masih panjang. Si nenek pun meminta Sian untuk mencari wanita lain, karena di Thailand ini, cewek-cewek cantik begitu melimpah. Sementara di sisi lain, Mud dan para warga terlihat melanjutkan upacara kremasi jasad Tongsak. Yang mai mi wan kap. Singkat cerita, Mud yang akan pergi wisuda terlihat berpamitan di depan foto kedua orang tuanya. Lantas ia pun bertekad untuk menjadi PNS yang jujur, berguna bagi keluarga, dan juga masyarakat. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana kisah yang cukup menarik, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi, karena sudah jelas. Mungkin segini dulu review dan pembahasan film The Undertaker 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahyang. Salam Kopi Hideng.